107,5 FM Serasa Radio, the best and happy radio. Hai sobat Serasa, ketemu lagi nih bareng gue Hima yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Selamat pagi sobat Serasa, apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar ya. Bareng lagi sama gue Hima di Serasa Radio, sebuah acara yang pastinya bikin kamu makin semangat. Ya, seperti biasa gue bakal nemenin Sobat Serasa selama 1 jam ke depan. Kalian semua tidak hanya mendapat info atau mendengarkan musik-musik seru kita aja, tapi gue bakal bikin kalian bisa request lagu melalui SMS ke nomor 08566135 Gak cuma request lagu doang loh. Di acara ini gue juga bakal ngebahas isu-isu yang lagi heboh dan yang gak kalah serunya lagi nih. Gue juga akan ngasih kalian semua tips-tips yang menarik. Nah, penasaran kan apa aja yang akan gue bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Serasa Radio. Satu lagu buat kalian dari Ran, selamat pagi. Baik sobat Serasa, kembali lagi bersama saya Hima. Gue bakal kasih 5 tips menarik nih. Ada 5 tips mengatasi insomnia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih insomnia tersebut. Insomnia adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak dapat tidur dengan nyenyak. Jadi siapa nih sobat Serasa nih yang suka ngalamin insomnia juga? Nah, tidak hanya pada usia dewasa maupun lansia, insomnia dapat menyerang semua golongan usia. Sehingga dengan demikian penting bagi kita untuk bersegera dalam mengatasi insomnia. Ada nih teman-teman tips mengatasi insomnia. Yang pertama yaitu ada tidur dan bangun dalam periode waktu yang teratur. Kemudian yang kedua ada makan makanan yang mengandung rendah berkarbohidrat sebelum tidur. Kemudian yang ketiga ada mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang bersifat stimulan yang dapat membuat kita terjaga seperti teh, kopi, alkohol, dan rokok. Yang keempat itu ada mandi dengan air hangat 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir ada berolahraga secara teratur. Nah, pembahasan mengenai perilaku hidup sehat tidak dapat dilepaskan dari pola tidur yang cukup. Sehingga permasalahan tidur seperti insomnia harus mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Salah satunya dengan mengubah pola kebiasaan sebelum tidur seperti yang telah disebutkan yang tadi. Ya teman-teman. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila gejala insomnia atau insomnia tidak kunjung sembuh agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat. Gitu saja teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut di segmen Bajur, bahas learning journal. Seperti biasa di hari Rabu di hari Kamis tanggal 17 Mei 2024 kami masuk di kelas Pak Adi di jam 9.10 dengan mata kuliah produksi siaran radio. Kami melanjutkan presentasi kelompok yang akan menjelaskan materi mengenai memahami P3SPS dan implementasinya dalam siaran radio. Pemateri pertama akan menjelaskan mengenai regulasi P3SPS dan hukum penyiaran di Indonesia. Regulasi P3SPS dan hukum penyiaran di Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai payung hukum dalam mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang padat seperti internet dan media sosial, pentingnya regulasi ini semakin menonjol untuk memastikan bahwa konten yang disajikan kepada masyarakat adalah akurat, tidak merugikan dan tidak menyesatkan. Adalah standar yang ditetapkan oleh regulasi ini menjadi panduan bagi penyiaran dan penerangan sosial dalam menyajikan informasi dan konten-konten lainnya. Kemudian
P3SPS dan Hukum Penyiaran di Indonesia, singkatan dari Pendidikan, Penyiaran, dan Penerangan Sosial, adalah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi berbagai aspek komunikasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada pedoman perilaku penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran ditetapkan oleh KPI dalam upaya meningkatkan kualitas penyiaran dan memastikan bahwa isi siaran yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral. Komisi Penyiaran Indonesia KPI telah mengembangkan pedoman perilaku penyiaran P3 dan standar program siaran SPS. Kemudian, selanjutnya pemateri menjelaskan mengenai pedoman perilaku penyiaran termasuk beberapa aspek, antara lain penghormatan terhadap nilai-nilai, kesukuan, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian ada penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan. Selanjutnya penghormatan terhadap etika profesi. Selanjutnya perlindungan kepentingan publik, kemudian layanan publik, penghormatan terhadap hak dan privasi, perlindungan kepada anak, perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu. Program siaran tidak bermuatan seksual, program siaran tidak bermuatan kekerasan. Selanjutnya, pemateri menjelaskan mengenai standar program siaran. Standar program siaran SPS adalah pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI untuk mengatur isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di Indonesia. Nah, tujuan dari standar program siaran adalah untuk memastikan bahwa isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran memenuhi standar kualitas dan etika yang ditetapkan. Selanjutnya ada standar program siaran mencakup berbagai aspek termasuk penghormatan terhadap nilai agama tadi sama yang kayak tadi ya. Kemudian ada konteks pemberlakuan P3SPS dalam program siaran dari berbagai aspek. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran SPS adalah suatu pedoman yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur perilaku penyiaran dan kualitas program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di Indonesia. Nah, berikut adalah penjelasan materi ini dengan rinci meliputi konteks pemberlakuan P3SPS dalam program siaran dari berbagai aspek. Ada konteks pemberitahuan P3SPS, aspek-aspek yang di-cover dalam P3SPS, dan yang terakhir ada implementasi P3SPS. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.